BTTH Kaisar Api, episode 396. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wengom, seluruh langit berkilat dengan napas panas dan jahat yang tak tertandingi. Seketika, seluruh penjara penindasan iblis, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dimurnikan, dan samar-samar, kekuatan jahat penjara penindasan iblis ini lenyap dengan cepat. Aneh, kenapa sebagian besar makhluk jahat di penjara iblis kota ini hilang? Apa-apaan ini? Di balik batu yang tenang, sesosok bergumam pelan. Dengan persepsinya yang kuat dan rasa jijiknya yang luar biasa terhadap kejahatan, persepsinya ini tak mungkin salah. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lupakan saja, aku tidak menyangka kedua Raja Putih itu akan lolos. Itu salah perhitungan, tapi orang-orang ini tidak bisa dilepaskan. Keturunan klan Xiao, reinkarnasi Raja Binatang Buas, Iblis Cahaya, Naga Jahat Hitam dan Serigala, tampaknya panen yang luar biasa. Suara ringan itu jatuh, dan tiba-tiba sayap putih di belakangnya melambai lembut, garis yang tak tertandingi. Aura ilahi perlahan membentuk sangkar besar, diam-diam mendekati Xiao Yan dan yang lainnya. Kekuatan sosok tampan ini tidak buruk. Baju sirah putih keperakan di tubuhnya menggambarkan sosoknya yang mempesona, dan bahkan sepasang sepatu bot hujan putih di bawah kakinya, tanpa terlihat memancarkan aura sakral yang luar biasa. Keintiman yang sangat lembut muncul secara spontan, tetapi di matanya yang tak tergoyahkan, ada jejak fanatisme, dan bahkan di wajahnya yang bersih, ada sedikit penghinaan. Itu adalah penghinaan terhadap semua hal di dunia. Sial, benar-benar membiarkan mereka kabur. Melihat kedua Raja Putih itu lolos dengan mudah, Xiao Yan mengerutkan kening dan kehilangan suaranya. Hei, lebih baik pergi. Hei Shan Longlang menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi meskipun kedua Raja Putih itu pergi dari sini, alis mereka masih berkerut, dan tampaknya tantangan yang lebih besar menanti mereka. Kedua Raja Putih telah lolos dari segel penjara penindasan iblis, dan sekarang aku khawatir mereka menghadapi penjara penindasan iblis yang lebih dalam. Ada Raja Merah di sana. Setelah beberapa saat, Hei Shan Longlang berbicara pelan, suaranya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Raja Merah, gumam Xiao Yan. Raja Merah itu, bahkan di antara pusat kekuatan ras jahat dari luar kerajaan, cukup kuat untuk masuk dalam 10 besar. Itu reinkarnasi sungguhan. Melihat seluruh dunia iblis, selain monster-monster tua di pusat dunia iblis, aku khawatir hanya sang master yang bisa mengalahkan mereka. Dan sekarang setelah sang guru disegel, begitu Raja Merah melepaskan kegilaannya, dengan kekuatan dunia iblis yang kita lawan, aku khawatir dunia iblis akan dihancurkan oleh amarah Raja Merah. Hei Shan Longlang melanjutkan, Raja Merah, apakah dia sangat kuat? Mata Xiao Yan menyipit, dia bisa mencium aroma penindasan yang sangat bermartabat dari mulut orang-orang kuat seperti Hei Shan Longlang. Sangat kuat, dengan Raja Merah, saya khawatir itu cukup untuk menyapu seluruh dunia iblis hari ini. Karena bahkan di antara ras jahat asing, jumlah Raja Merah mungkin sama dengan jumlah tangan, gumam Hei Shan Longlang. Kalau begitu, ayo pergi. Kehancuran Kaisar Iblis sudah dekat. Xiao Yan membelai lembut binatang api itu dengan telapak tangannya. Sepertinya dengan kepergian kedua raja itu, ia juga berubah menjadi makhluk yang berbeda, diam-diam berada di sisi Xiao Yan, tetapi sekarang ia memiliki aura di tubuhnya. Cukup lemah, jelas pertempuran tingkat itu telah menghabiskan banyak tenaganya. Aku khawatir, semuanya tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Iblis Cahaya itu perlahan menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi makna yang dalam dan menarik. Tahukah kau kenapa aku tidak menjemputmu saat kau memasuki alam iblis? Hei Shan Longlang menatap langit, seberkas cahaya berkelebat, namun ia tak berdaya. Karena saat itu, aku pergi untuk menyelamatkan Demon Mistress of Light. Dan selanjutnya, kami semua menghindari kejaran orang gila. Berbicara tentang ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh langit. Sinar-sinar cahaya itu bagaikan cahaya fajar, suci dan lembut, dan perlahan-lahan muncul dari cakrawala, lalu segera menyatu ke langit, membentuk puluhan ribu meter sangkar cahaya. Tanpa peringatan apapun, Xiao Yan langsung dipenjara hingga mati,
tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah mereka diikat di tempat yang sama oleh cahaya lembut. Malaikat, melihat aura yang familiar ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit serempak, dan dia berkata dengan waspada. Pada saat ini, pertanyaan-pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang mengganggu Xiaoyan juga mudah terpecahkan. Aduh, seketika, binatang api itu bagaikan musuh bebuyutan, dan mata binatang itu menatap tajam ke ujung kurungan cahaya, di mana sesosok indah yang berada di atas segalanya, muncul perlahan. Kali ini, aku khawatir bencana sudah dekat. Wan Yaowang selalu berdiri di samping serigala naga Heishan, dan sekarang dia memahami sangkar cahaya yang tak tertahankan ini dan keterkejutan di hati semua orang. Aku seorang malaikat, utusanlah yang menegakkan keadilan di dunia. Kalian berlima sudah masuk dalam daftar buruan malaikatku, jadi ayo kita tangkap mereka. Suara Sansekerta bernada tinggi itu terdengar dari sana, sampai ke telinga Qianying. Seketika, aura jahat di seluruh penjara iblis kota menghilang dalam sekejap. Malaikat sialan ini, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan wajah pucat. Dengan kekuatan Xiaoyan, bahkan menghancurkan kubus iblis, saya khawatir itu tidak akan dapat menggoyahkan malaikat ini. Karena Xiaoyan jelas melihat sayap malaikat di belakangnya, bukan 2 sayap, tetapi 4 sayap. Keempat sayapnya melambangkan bahwa malaikat ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, dan pastilah malaikat yang selamat dari reinkarnasi. Di antara tahta suci, sangat sedikit orang kuat yang dapat memiliki sayap malaikat. Sayap malaikat tidak hanya simbol status, tetapi juga perwujudan kehormatan dan kekuatan. Malaikat tanpa sayap, ini sudah dianggap sebagai tulang punggung tahta suci, bertanggung jawab atas banyak urusan sehari-hari. Malaikat bersayap satu mampu berperan sebagai fondasi tahta suci, dan mereka menangani banyak urusan penting tahta suci. Malaikat bersayap 2, kekuatan mereka pada dasarnya di bawah kesempurnaan Dosian bintang 8, tetapi kekuatan dan status mereka, bahkan di seluruh dunia Dakian, cukup terkenal. Malaikat bersayap 3, yang melangkah ke dalam reinkarnasi, tetapi tidak selamat dari malapetaka reinkarnasi, adalah kekuatan yang disimpan di tahta suci. Malaikat bersayap 4, konon hanya ada sedikit orang di seluruh tahta suci. Kekuatan mereka telah memasuki siklus reinkarnasi dan telah melewati masa kesengsaraan reinkarnasi. Merekalah utusan Tuhan yang sejati. Mengenai dewa malaikat bersayap 5 dan malaikat bersayap 10 di atas, saya khawatir mereka hanya muncul dalam catatan. Tentu saja, tingkatan itu sudah menjadi urusan di dalam kerajaan malaikat, yang seperti penguasa dunia 1000 besar. Mereka yang mengetahui seluruh dunia 1000 besar mungkin sangat sedikit. Sial, semuanya masih di luar dugaan. Melihat malaikat bersayap 4 di depannya, darah Xiaoyan mendidih, dan garis-garis klan di antara alisnya berkilau dengan kekuatan yang menyilaukan, seolah-olah menghadap ke depannya. Malaikat bersayap 4 itu memanggil sesuatu, tetapi kekuatan keduanya terlalu berbeda, jadi tidak ada perubahan. Setelah beberapa saat, darah iblis di tubuh Xiaoyan perlahan terbangun seolah-olah dia telah menemukan makanan panas dan lezat, dan kekuatan jahat yang mengerikan perlahan-lahan terisi dan menyebar. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan busur suci cahaya panas yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di langit. Mereka membawa kekuatan yang tak terlukiskan dan memenjarakan setiap gerakan Xiaoyan dan kelima orang itu. Dalam sekejap, malaikat bersayap 4, kekuatan reinkarnasi, sungguh mengerikan. Inilah malaikat yang mewarisi kekuatan Tuhan dan menjelajahi dunia sebagai utusan Tuhan. Mereka sombong dan congkak, murni dan suci, dan tidak ada tempat bagi kejahatan dan kekotoran apapun di mata mereka. Mereka adalah utusan Tuhan, yang menjaga apa yang disebut ketertiban dunia besar. Malaikat bersayap 4, mengapa kau di sini? Saat ini, nada bicara Xiaoyan terdengar arogan dan dingin. Suaranya sudah mengandung amarah yang mengerikan. Ditambah dengan sikap acuh tak acuh malaikat tadi, Xiaoyan samar-samar sudah menebak bekas luka di punggung serigala naga hitam dan iblis cahaya. Kini, sambil menahan amarah yang meluap-luap di hatinya, ia mengucapkan kata demi kata. Saya datang ke sini tentu saja untuk menyelidiki pengkhianatan iblis cahaya terhadap tahta suci. Saat itu, malaikat bersayap 4 berkata dengan penuh minat, dan ada nada bercanda yang langka dalam suaranya, seolah-olah beberapa orang di depannya hanyalah ayam.
Kekuatan semut itu seperti semut, dan tidak ada gengsi untuk dirinya sendiri. Xiaoyan, aku akan memberimu koordinat segel master sebentar lagi. Ada batasan di sana, dan bahkan mereka yang bereinkarnasi pun tidak bisa mendekat tanpa koordinat tertentu. Setelah kau pergi dari sini, pergilah ke sana sesegera mungkin untuk melihat apakah kau bisa membantu master menerobos segel itu. Raja ini mengandalkan napas terakhirnya, dan aku pasti ingin melindungi dan menunggu. Kalian harus memanfaatkan kesempatan terakhir itu. Melihat Xiaoyan masih berusaha membantah, serigala naga jahat hitam berdiri, memberi Xiaoyan senyum sinis, dan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan dan sedikit ki iblis yang tersisa membubung tinggi, dan pil iblis di dalam tubuh bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Jelas, orang ini memiliki kesadaran untuk berjuang demi hidupnya. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mustahil untuk menjadi lawan malaikat bersayap 4. Semut tetaplah semut, seberapapun sia-sia yang kau lakukan, itu tetap sia-sia. Melihat kemunculan serigala naga Heisha, malaikat bersayap 4 itu mencibir pelan. Tampaknya penindasan dan penyiksaan yang dialami selama ini belum membuat Heishan Longlang menyadari jurang pemisah antara dirinya dan dirinya. Maka biarlah dia melenyapkan kepercayaan mereka di penjara kota iblis ini, atau membawa mereka kembali ke tahta suci pada penghakiman terakhir. Saya akan bertanya padamu, apa itu malaikat? Melihat serigala naga hitam bertingkah seperti ini, mata Xiaoyan memerah, tubuhnya menegang, napasnya terengah-engah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meraung pada malaikat bersayap 4 yang tak terjangkau itu. Satu kalimat, malaikat, utusan Tuhan. Dia adalah seorang pelaksana yang mengikuti kehendak Tuhan dan berjalan di dunia yang hebat. Kami menjaga ketertiban yang seharusnya dimiliki dunia. Iblis dan pengkhianat seperti kalian harus menggunakan pertimbangan yang paling ekstrim. Ini malaikatnya. Malaikat bersayap 4 itu menatap Xiaoyan yang meraung marah namun tak berdaya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya, dan ia tampak menikmatinya. Dengan sedikit kekuatan atas segalanya. Itulah kekuatan reinkarnasi, dan masih berisi reinkarnasi kekuatan malaikat. Dengan jari sesederhana itu, aku takut kelimanya akan hancur. Hahaha, ternyata inilah malaikat yang dikagumi ribuan manusia di dunia. Pada akhirnya, itu hanyalah sekelompok hewan berkulit manusia. Ini bahkan tidak lebih baik dari binatang buas. Raungan mengerikan Xiaoyan terdengar. Ada rasa kecewa dalam suara itu. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, terdapat energi jahat yang luas dan sedalam lautan. Energi itu perlahan-lahan gelisah, dan akan keluar dari tubuhnya kapan saja. Xiaoyan, berhenti. Melihat penampilan Xiaoyan yang aneh, serigala naga hitam tak kuasa menahannya dengan satu tangan, dan seberkas energi iblis keluar dari tubuhnya, menjaga akal sehat terakhir Xiaoyan. Tapi kita semua akan mati di sini. Tatapan Xiaoyan tajam, dengan sedikit aura hijau tua di sekujur tubuhnya, dan rambut jahatnya menyebar, katanya dengan dingin. Meskipun aku tidak tahu rahasia di tubuhmu, klan Xiao adalah raksasa dunia. Bahkan jika mereka menghilang sekarang, gengsi mereka masih ada, dan banyak sekutu masih diam-diam melindungimu. Kekuatannya telah dilepaskan sepenuhnya, dan dia dapat menggunakan ini sebagai ancaman untuk memusnahkan kelompok orang kuat terakhir yang mempertahankan klan Xiaomu. Aku yakin kau tidak ingin melihat situasi seperti itu, kata Heishan Longlang dengan nada memohon. Tapi, mendengar ini, kekuatan iblis dalam tubuh Xiaoyan langsung tertekan dan menghilang, dan sorot matanya pun berubah serius. Xiaoyan tahu keseriusan kata-kata Heishan Longlang, tetapi sekarang menghadapi situasi ini, tanpa dukungan iblis, saya khawatir situasi saat ini adalah kematian nyata dan tidak ada kehidupan. Sekalipun kau keturunan keluarga Xiao, melanggar perintah para malaikat seperti itu sama saja dengan hukuman mati. Jadi, mari kita jatuh bersama. Melihat kekuatan iblis dalam tubuh Xiaoyan menghilang, malaikat bersayap 4 itu berbicara perlahan, lalu mengangkat jari-jari rampingnya dengan lembut, menunjuk Xiaoyan dan yang lainnya yang sudah terkekang oleh sangkar cahaya. Tujuan melakukan ini tentu saja untuk memaksa Xiaoyan memperlihatkan kekuatan iblis itu. Kalau begitu, aku akan punya bukti konklusif untuk menghakimi Xiaoyan. Kalau tidak, bahkan dengan gengsi malaikat bersayap 4 miliknya, dia tidak akan mampu menghakimi keturunan suku Xiao yang dilindungi oleh beberapa orang besar. Pengtong, dengan suara keras,
seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba terjerat oleh kekuatan yang tidak diketahui. Xiao Yan hanya merasa bahwa saat ini, baik tubuhnya maupun kekuatan jiwanya, seolah-olah terkunci sepenuhnya oleh sesuatu, tidak dapat bergerak, bahkan napasnya pun menjadi lambat. Karena, begitulah, maka, pada saat ini, melihat cahaya raksasa dari jari pemusnah itu menyala, kekuatan dalam tubuh Xiao Yan melonjak keluar lagi. Harga yang harus dibayar memang mahal, tetapi jika ia terjatuh maka semuanya sia-sia. Oh, binatang-binatang api itu memancarkan kekuatan yang sangat besar dari dalam tubuh mereka, seolah-olah ingin melindungi Xiao Yan, tetapi betapapun besarnya kekuatan yang dilepaskan, mereka masih kekurangan satu hal penting untuk menyalurkan kekuatannya di bawah siklus itu. Huho, setelah napas itu, seluruh kekuatan binatang api itu langsung terendam di bawah jari cahaya raksasa itu, dan matanya sedikit terkulai. Ia jelas bekerja keras, tetapi sekarang ia masih tidak bisa membantu Xiao Yan. Ada rasa bersalah yang mendalam di mata harimau itu. Kau sudah bekerja keras. Selanjutnya, serahkan padaku. Sebuah iblis yang sangat arogan muncul, dan seluruh tubuh Xiao Yan tampak perlahan bertransformasi, bergerak menuju orang lain, dengan sentuhan iblis di tangannya. Kubus iblis pamungkas pun muncul. Itu, kekuatan iblis. Apakah orang ini akhirnya mau dibodohi? Meskipun aku tidak tahu mengapa kau memiliki kekuatan iblis di tubuhmu, itu sudah cukup. Melihat pemandangan ini, mata malaikat bersayap 4 itu tiba-tiba memancarkan senyum fanatik yang tak tertandingi. Tidak mau, jalanmu masih panjang. Aku serahkan urusan Kaisar Iblis padamu. Ingat, sampaikan permintaan maafmu padanya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, dan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan ditekan oleh cahaya lembut. Untuk sesaat, di belakang iblis cahaya, sepasang sayap malaikat berdarah berkibar dan melambai, menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam sayap malaikat itu ternyata membuat pupil mata malaikat bersayap 4 itu mengecil. Perasaan tidak enak menyergap hatiku. Bies, apa yang kau lakukan? Melihat kecemerlangan yang menyilaukan di balik iblis cahaya, bahkan dengan kekuatan malaikat bersayap 4-nya, dia merasakan detak jantung yang berdebar kencang, dan dia tak bisa menahan sedikit amarah di matanya yang indah, membuka mulutnya. Kekuatan semacam itu adalah sumber kekuatan unik para malaikat. Kekuatan itu mengabaikan perbedaan kekuatan dan memiliki daya mematikan yang sangat tirani. Jika ditunjukkan olehnya, bahkan diri sendiri pun harus menghindari tepian untuk sementara waktu. Apa yang akan saya lakukan? Apa kau tidak jelas? Melihat malaikat bersayap 4 itu berubah begitu angkuh dari penampilannya yang angkuh tadi, sentuhan kehangatan menyelimuti pipi iblis cahaya itu, dan sayap malaikat berdarah itu perlahan bergetar, sentuhan kemuliaan yang tak terlukiskan, dilepaskan, dan bahkan di balik wajahnya yang selalu lembut, ada sentuhan fluktuasi yang gila. Sumber para malaikat, sayap malaikat. Pada saat kritis seperti ini, iblis cahaya tidak dapat mempedulikan hidup dan matinya sendiri setelah pukulan ini, karena hanya dengan mengirim Xiao Yan dan yang lainnya keluar, situasi saat ini dapat diselesaikan dan ada harapan untuk membantu Kaisar Iblis. Dan sayap malaikat, ini adalah pembunuh terakhir iblis cahaya. Ini, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan ditekan, lalu dia menatap kosong ke arah iblis cahaya, terdiam beberapa saat. Begitu dia menggunakan kekuatan iblis, saya khawatir tidak ada ruang untuk bermanuver dengan takhta suci, dan bahkan jika dia menggunakan kekuatan iblis, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak akan mampu membunuh malaikat bersayap 4 yang telah memasuki siklus reinkarnasi. Bahkan, saya khawatir kekuatan-kekuatan besar di belakangnya yang melindunginya juga akan dimakzulkan oleh takhta suci. Pada saat itu, saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan kembali air yang sebenarnya. Hei, Nona, pada saat ini, Hei Shan Longlang tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengutuk dirinya sendiri. Tanpa diduga, situasi yang tak ingin ia lihat terjadi. Kau harus membawa Xiao Yan ke tanah tertutup, di mana hanya kau yang tahu koordinatnya. Dan Xiao Yan membawa harta karun aneh, yang merupakan kunci untuk membuka segel. Segel Kaisar Iblis itu terserah padamu. Jangan khawatir, dia dan aku milik tahta suci, bahkan dia tidak bisa membunuhku. Suara lembut itu perlahan mencapai telinga Xiao Yan dan mereka berdua, dan mereka berempat langsung diselimuti cahaya suci, mengisolasi keempat sayap mereka.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Serangan malaikat, dan di akhir kalimat, secercah rasa percaya diri dengan bangga muncul dari mulut iblis cahaya. Itu jelas bukan kesombongan atau kata-kata sopan dan palsu, tetapi iblis cahaya memang memiliki kekuatan dan keyakinan itu, karena mereka berdua adalah malaikat, bahkan malaikat bersayap 4 pun tidak dapat secara sepihak memberikan penilaian akhir terhadap diri mereka sendiri. Inilah ketergantungan iblis cahaya. Dan jari cahaya raksasa yang ditunjukkan oleh malaikat bersayap 4 itu ditelan oleh sayap-sayap berdarah dari iblis cahaya setelah menyentuhnya, dan dengan demikian menghilang dengan mudah. Jari cahaya raksasa yang diberkati dengan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan malaikat benar-benar tenggelam di sayap malaikat. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, di sayap malaikat berdarah itu, api redup perlahan berkobar. Kekuatan mengerikan dan aura suci yang terkandung dalam api itu melampaui segala hal, dan tak lagi sebanding dengan malaikat bersayap 4. Liu Yun, kau sedang mencari mati. Melihat pemandangan ini, tatapan menghina dan mengejek perlahan menghilang dari mata indah malaikat bersayap 4 itu. Niat membunuh yang langka, disertai cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi suara-suara Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya, bergema di dunia ini. Sayap malaikat adalah senjata terkuat yang diberikan malaikat kepada kita untuk menjaga ketertiban, tapi itu bukan untuk kau gunakan. Iblis cahaya tersenyum manis, lalu sayap malaikat di belakangnya, bulu-bulu putih berdarah berjatuhan dari sayapnya. Kekuatan malaikat yang sangat mengerikan pun tersapu. Dalam sekejap, seluruh penjara penindasan iblis yang kosong, kehampaan bergetar, dan pemandangan distorsi yang sangat mengerikan tersapu keluar. Liu Yun, apakah kamu gila? Sayap malaikat yang meledak sendiri, bahkan kau, aku khawatir akan meninggalkan bekas luka yang tak bisa disembuhkan. Mata malaikat bersayap 4 itu penuh amarah, menatap Liu Yun, sang iblis cahaya, dan berkata dengan dingin. Bagi mereka, sayap malaikat lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Sayap malaikat penghancur diri memang dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan dalam waktu singkat, tetapi mereka akan meninggalkan kelas malaikat dan menderita banyak kerusakan. Selain membahayakan nyawa mereka, jika tidak ada malaikat yang akan melakukan ini. Kamu memaksakan semuanya. Kepatkan sayap malaikat. Suara melengking dan ringan, disertai aura suci, tiba-tiba keluar dari iblis cahaya itu. Seketika, energi di seluruh penjara penekan iblis pun mereda. Di langit, sosok Liu Yun bergoyang tertiup angin, kekuatannya, napasnya, bahkan vitalitasnya semua layu dalam sekejap, dan kemudian sayap malaikat berdarah itu berubah aneh di bawah aumannya. Bulu-bulu berwarna darah itu berjatuhan dengan tenang, dan setiap bulu berwarna darah mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Perlahan-lahan bulu-bulu itu jatuh dari sayap malaikat. Saat bulu-bulu itu jatuh, rasa sakit yang menusuk jantung menjalar ke seluruh tubuh. Rasa sakit yang menusuk sumsum tulang dan jiwa Liu Yun terasa begitu mengerikan, tetapi senyum hangat yang lembut dan baik hati masih tersungging di bibir Liu Yun. Tampaknya semua ini tidak relevan baginya, karena dari awal hingga akhir, dia hanya ingin melindungi Xiao Yan dan beberapa orang, dan menebus kesalahan yang dia biarkan sebelumnya. Seperti inilah seharusnya rupa malaikat. Mengikuti tindakan Liu Yun, seluruh langit, pemandangan api suci yang menyala-nyala jatuh dan berkumpul dari bulu malaikat berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada aura mulia yang dapat dipelajari dari dunia. Kamu masih terobsesi dengan itu sekarang, dan kamu benar-benar menghina malaikat kita. Kalau begitu, aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Dengan kekuatan malaikat bersayap 4-ku, aku memanggil napas cahaya untuk membersihkan semua kotoran dan kejahatan. Jaga ketertiban dan cahaya dunia. Teknik pemurnian kecil. Suara agung itu bagaikan murka para dewa di atas 9 surga, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas mencuat dari sayap malaikat di belakang malaikat bersayap 4, menyelimuti penjara penindasan iblis yang hancur ini sepenuhnya. Suara Sansekerta semacam itu sudah cukup untuk memenjarakan jiwa manusia sepenuhnya dan menariknya ke kuil agung untuk diadili. Dikelilingi oleh suara Tuhan, suara itu sudah cukup untuk menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati seseorang tanpa menyerang dan langsung membunuhnya. Dalam sekejap, ruang ini hancur total, retakan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, muncul, dan seluruh penjara penindasan iblis runtuh total pada saat ini juga. Ayo pergi.
Melihat suara Sansekerta yang begitu mengejutkan, Liu Yun, dengan sisa tenaganya, perlahan-lahan mengirim Xiao Yan dan yang lainnya pergi dari sini, dan di bawah pimpinan Serigala Naga Hitam, mereka menghadapi segel Kaisar Iblis. Dan pergi, klang-klang, sebuah tabrakan dahsyat energi suci tiba-tiba meledak di kehampaan ini, dan api yang sangat suci dan panas menyapu. Weng berdengung. Setelah meraung beberapa saat, api suci yang dihasilkan oleh sayap malaikat penghancur diri itu langsung dikeluarkan oleh malaikat bersayap 4, dan dengan demikian disuntikkan ke dalam tubuh Liu Yun. Padat, kau, melihat pemandangan ini, mata Liu Yun yang sayu dipenuhi keraguan. Dengan pukulan tadi, ia pasti akan mati, tetapi mengapa malaikat bersayap 4 ini memberinya kekuatan penghancur diri kembali? Liu Yun tidak percaya dia memiliki kebaikan seperti itu. Karena kamu telah berada di dalam iblis, akan berguna untuk membuatmu tetap. Jika tidak, kamu akan tenggelam di bawah tekanan malaikatku. Ayo pergi, saatnya kembali, bisiknya lembut, dan tiba-tiba malaikat bersayap 4 itu melambaikan tangannya, sebuah sangkar di tubuhnya, menyelimuti Liu Yun sepenuhnya dan memenjarakannya, dengan lembut menuntunnya, menerobos penjara penindasan iblis, dan menembus kehampaan, ya. Pergi ke benua Douyun. Tampaknya tidak ada kemarahan terhadap iblis cahaya yang mati-matian berusaha melepaskan Xiao Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, ada senyum tersembunyi. Namun, sebelum pergi, malaikat bersayap 4 itu menghadap ke arah Yao Yuan Dongtian, dan dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri, dia berkata dengan lembut, Kaisar Iblis, kali ini, aku menang. Sampai jumpa lagi, mungkin kamu akan menjadi mainan di tanganku. Suara Sansekerta bergema untuk waktu yang lama, menyebabkan seluruh medan perang kuno dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat langka. Boom! Suara-suara memekakkan telinga terus terdengar di medan perang kuno. Seketika, baik 3 pembangkit tenaga listrik maupun 6 Raja Iblis yang tersisa, mereka dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan itu. Itu, arah kota kurungan jahat air dan api. Saat itu, di hutan medan perang yang sunyi, tanah tandus dan pepohonan reyot memenuhi tempat itu, dan beberapa sosok muncul satu demi satu. Ada tekanan mengerikan yang tak terelakkan di tubuhnya. Aura semacam itu memang sombong dan angkuh bagaikan orang superior bawaan lahir, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Penjara penindasan iblis telah ditembus. Saya khawatir 2 Raja Putih yang dipenjara di dalamnya juga telah berhasil ditembus. Tunggu, apakah ada setitik cahaya? Untuk sesaat, seorang wanita berambut bangau meliuk-liukkan tubuhnya yang mempesona. Setiap gerakannya akan membawa sentuhan kekuatan yang mengerikan, dan mata indahnya perlahan menatapnya. Lokasi penjara iblis di kandang iblis air dan api, katanya dengan waspada. Meskipun keduanya memiliki aura atribut cahaya, kekuatan yang terpancar dari penjara penindasan iblis jauh lebih tirani daripada dirinya. Ada apa? Pria pertama mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Raja Iblis Tulang. Bahkan dengan kekuatannya, saat dia mencium napas yang cerah ini, semburan kekuatan yang berdebar-debar keluar tak terkendali. Bukannya Raja Iblis Tulang Putih takut dengan aura terang ini, tapi dia terkejut. Bagaimana mungkin ada kekuatan sebesar itu di dunia iblis? Itu jelas aura kekuatan malaikat tahta suci. Sepertinya beberapa orang luar biasa juga telah mengalir ke dunia iblis. Pada saat ini, Raja Iblis Tulang Putih mencibir dengan penuh minat, dan kegilaan dalam suaranya sulit dibendung. Malaikat tahta suci, menunggunya untuk memerintah dunia iblis, selalu ada kesempatan untuk pergi ke pertemuan. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Serigala Naga Iblis Hitam saat ini? Setelah beberapa saat, Raja Iblis Tulang Putih berkata dengan dingin, entahlah, aku pernah menemukan napasnya di penjara iblis sebelumnya, tapi sekarang napasnya seperti berada di luar jangkauanku. Aneh sekali, Yu Yin meringkuk. Tempat itu kini tenang, tapi dengan kekuatan beberapa panglima tertinggi ini, kali ini di medan perang kuno, aku khawatir merekalah pemenang terbesar. Tapi entah apa yang mereka tunggu, mereka enggan bertindak. Di sisi lain, di Tianxiong Tyrant, gua ini relatif sempit, hanya ada 2 orang di dalamnya, tetapi keduanya dipenuhi energi iblis, tanpa terkecuali. Tuan, Raja Iblis Darah telah tumbang. Tak lama kemudian, salah satu manusia monster yang tubuhnya terbungkus sisik berwarna darah berbicara lebih dulu, dan ada keterkejutan yang sangat langka dalam suaranya. Raja Iblis Darah adalah yang terkuat di pasukan mereka,
dan kekuatan Dosian Bintang 8 di tahap akhir hampir runtuh di dunia iblis hari ini. Bagaimana mungkin ia bisa jatuh? Apa? Mendengar ucapan monster itu, pria di atas yang pertama mendengus dingin, dan lingkaran monster hijau tak terlihat menyapu dengan aura berat seperti gunung. Tuhan, tenangkanlah amarahmu. Menurutku, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan aura terang di penjara penindasan iblis hari ini. Melihat seluruh dunia dakian, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik dengan aura cemerlang, dan hampir sebagian besar pembangkit tenaga listrik telah ditaklukkan oleh tahta suci, jadi aku khawatir Raja Iblis Darah telah jatuh. Ucap Sage Skala Darah pelan, sementara beruang tiran langit menganalisis. Bloodskale Sage, monster yang terkenal karena kebijaksanaannya. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mengatur pasukan. Meskipun kekuatannya hanya di tahap tengah 8 Star Fighting Immortals, ia sangat dihormati oleh Tianxiong Tyrant. Tianxiong Tyrant awalnya hanyalah seorang pendekar. Ia mengalami banyak kemunduran sebelum bertemu dengan Bloodskale Sage. Ia diselamatkan oleh Bloodskale Sage beberapa kali di dalam air dan api. Ia segera mengerahkan semua sumber daya obat untuk memaksa orang yang tidak pandai berkultivasi ini. Di tahap tengah 8 Stars Fighting Immortals, dan di samping berkah yang tidak diketahui Tianxiong Tyrant dari sana, Bloodskale Sage mampu membantunya dengan sepenuh hati. Dengan bantuan Bloodskale Sage, monster Beast Legion milik Tianxiong Tyrant dan kekuatan di belakangnya juga meningkat secara signifikan. Sekarang sosok serigala naga iblis hitam tidak diketahui, dan situasi pertempuran di medan perang kuno dipertaruhkan. Bagaimana menurutmu ini bagus? Bulu-bulu di tubuh tiran Tianxiong berkibar, dan ia bergumam perlahan, rasa takut akan depresi menyebar. Tiran Tianxiong tahu bahwa saat ini, hanya dengan meminta pendapatnya dia dapat merumuskan setiap langkah selanjutnya, dan jika dia mengambil langkah yang salah, konsekuensinya mungkin membawa bencana. Tuan, Su Xiao berani mengatakan sesuatu. Menurut kabar yang kudapatkan, salah satu dari 7 Raja Iblis telah musnah. Meskipun aku tidak tahu siapa pelakunya, ini kabar baik bagi kita, lanjut petapa sisik darah. Bagaimana kau mengatakannya? Tianxiong Tyrant mengerutkan kening dan bertanya. Awalnya, kedua pasukan kita bagaikan api dan air, tetapi kedua pasukan kita bertempur hanya untuk memaksa keluar segel Kaisar Iblis, agar dapat mengumpulkan beberapa hal berguna dari sana. Sekarang situasi pertempuran telah berubah, keberadaan naga iblis hitam dan serigala iblis tidak diketahui, dan ditambah fakta bahwa Raja Iblis Tulang Putih tidak bergerak. Kita mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim pasukan untuk mengalahkan 6 Raja Iblis yang tersisa dan memanfaatkan kekuatan mereka, sehingga kita memenuhi syarat untuk melawan Raja Iblis Tulang Putih. Lagi pula, kekuatan 6 Raja Iblis yang tersisa, jika kita bisa memanfaatkan semuanya, juga merupakan kekuatan yang dahsyat. Analisis petapa skala darah. Tapi meski begitu, kekuatan reinkarnasi di belakang Raja Iblis Tulang Putih jauh lebih banyak daripada kita, dan ada juga pasukan serigala naga iblis hitam yang sedang mengincar. Pada saat ini, Tianxiong Tyrant juga bingung, dan untuk sementara waktu dia tidak tahu bagaimana caranya bersikap baik. Tuan, engkau harus menghentikannya, dan engkau akan menanggung kekacauannya. Pasukan serigala naga iblis hitam tidak punya tulang punggung, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik kita, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Soal reinkarnasi, kita tidak punya, ya. Setelah selesai berbicara, sang bijak skala darah tersenyum aneh. Oke, semuanya seperti yang kau katakan. Petik 2 petik 2. Perintah dikeluarkan dengan tertib, dan pada saat ini, seluruh pola dunia iblis juga dibersihkan oleh tiran Tianxiong. Benarkah ada malaikat? Ini benar-benar salah perhitungan. Di sisi yang jauh, tubuh Su Xiao yang muram, ditemani cahaya jahat dari tulang jahat, langsung menuju ke bagian terdalam dari alam iblis yang liar dan terpencil, tetapi di dalam tubuhnya, terdapat sepotong kejahatan yang menakjubkan. Blok kristal itu telah menyerap kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin sebanding dengan reinkarnasi. Di sana berdiri sebuah istana megah yang menjulang tinggi. Istana itu penuh dengan energi sakral yang tak terhitung jumlahnya dan mengagumkan. Kekuatan-kekuatan itu hanya mengunci ruang ini sepenuhnya, sehingga tak seorang pun dapat melangkah ke dalamnya. Dan di sini, di medan perang kuno, segel Raja Merah. Penjara Iblis Kota ke-6, dengan nama sandi Malam Gelap.
Ada banyak sekali penjara penindas iblis, namun tanpa terkecuali, di antara 6 penjara penindas iblis teratas, semuanya yang tersegel adalah raja-raja sejati ras alien. Raja Merah. Saat ini, konspirasi yang lebih besar perlahan-lahan mulai terbentuk. Jika tidak ada yang berani melawan, saya khawatir kali ini dunia iblis akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua Raja Putih mungkin bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tetapi kekuatan Raja Merah jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh beberapa penguasa dunia iblis yang baru saja melangkah ke tahap reinkarnasi. Karena Raja Merah ini benar-benar telah melewati alam reinkarnasi dan malapetaka jahat. Wuho, pada saat ini, dengan perubahan dahsyat yang terjadi di dunia iblis, Xiaoyan, Serigala Panjang Heisha, dan Raja Iblis 10.000, di bawah naungan Iblis Cahaya, langsung memasuki lubang cacing ruang waktu. Di antara mereka, sebuah pesawat ulang-alik jarak jauh diluncurkan, menuju Gua Takdir Iblis. Dan malaikat bersayap 4 itu telah kembali ke tahta suci benua Doyun bersama Iblis Cahaya. Meskipun ia tahu bahwa dua Raja Putih dan beberapa orang jahat sedang berusaha menyelamatkan satu-satunya Raja Merah di sini, ia tetap bergeming. Kelangsungan hidup dan kehancuran dunia iblis tidak ada hubungannya dengan dia, belum lagi dia dengan sengaja membiarkan Xiaoyan dan yang lainnya pergi, dan dia memiliki alat tawar-menawar yang besar di tangannya. Mampukah Kaisar Iblis menghancurkan segel dan menaklukkan murka Raja Merah? Inilah ujian yang ditinggalkan malaikat bersayap 4 kepada Kaisar Iblis. Jika ia bahkan tidak bisa melewatinya, maka yang disebut penguasa dunia iblis itu tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Syarat untuk kontes 1 lawan 1. Mengenai alasan malaikat bersayap 4 merencanakan ini, saya khawatir hal itu tidak diketahui, tetapi untuk orang sekuat dia, saya khawatir itu ada hubungannya dengan apa yang disebut kerajaan malaikat, tetapi saya tidak tahu apakah dia menggali kuburnya sendiri atau memerintah dirinya sendiri. Jalan para malaikat berfungsi sebagai pertanda. Di masa lalu, pertempuran pertama langit dan bumi menyerang 6 dunia lainnya, dan pada saat yang sama mengalahkan kaisar kuno dari ras jahat asing yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah Kaisar Iblis sebanding dengan 4 sayap? Dalam kehampaan yang gelap, retakan waktu yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti cacing. Setelah ditelan oleh mereka, konsekuensinya mungkin. Pada saat ini, di lubang cacing ruang waktu yang gelap, penghalang api melindungi beberapa orang, dan mereka bergegas melanjutkan perjalanan, tampaknya menuju ke suatu tempat misterius. Maafkan tuan rumah. Tak lama kemudian, Heishan Longlang yang pertama berbicara, dan tepat setelah ia selesai berbicara, setetes air mata seukuran biji kacang menetes tak terkendali dari mata naganya. Heisha Longlang awalnya hanyalah orang tak dikenal di dunia iblis. Kemudian, setelah diselamatkan oleh Kaisar Iblis dan Iblis Cahaya, ia terlahir kembali. Kemudian, ia menunjukkan bakat kultivasi yang kuat dan dipercayakan oleh Kaisar Iblis. Ia adalah bawahan setianya. Jangan bilang begitu. Aku punya firasat kalau Iblis Cahaya itu tidak akan mudah tumbang, hanya karena obsesinya. Dan aku selalu merasa ada yang salah dengan malaikat bersayap 4 itu. Sepertinya dia sengaja memprovokasi dan membiarkan kita pergi, gumam Xiaoyan, sambil mengelus binatang api yang sedang tertidur di tangannya, bertanya-tanya. Aura binatang api itu sekarang sangat tidak stabil, bagaikan gunung berapi yang masih aktif. Ia selalu menghadapi jejak letusan, dan kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan Xiaoyan pun tidak dapat menahannya. Lebih lanjut, berkat kekuatan persepsi Xiaoyan, ia menemukan ada yang salah dengan malaikat bersayap 4. Dengan kekuatan reinkarnasinya untuk bertahan dari bencana reinkarnasi, dan kekuatan seorang malaikat, ia dapat dengan mudah melenyapkan beberapa dari mereka. Namun, pada akhirnya ia dibutakan oleh cahaya. Iblis itu pun diselamatkan, dan semua ini jelas agak terlalu sulit dipercaya. Lupakan saja, tuanku, jangan pikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Saat ini dunia iblis sedang kacau. Tanpamu yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan, pasukan kita pasti akan runtuh, dan 2 orang kuat lainnya telah lama mengincar tanah yang disegel oleh Tuan. Dengan hilangnya dirimu, mereka mungkin akan mengambil tindakan, dan 2 lainnya, keberadaan Raja Putih tidak diketahui, dan aku khawatir situasinya sangat mendesak sekarang. Jadi sekarang, entah untuk pertimbangan pribadi atau demi situasi dunia iblis secara keseluruhan, prioritas utama kita adalah membantu Kaisar Iblis menghancurkan segel.
Hal-hal lain, saya khawatir kita hanya bisa membicarakannya dalam jangka panjang. Wan Yaowang juga berkata dengan lembut, jelas situasi saat ini tidak optimis, mari kita langsung menerobos jalan. Wan Yao benar, aku harus bersemangat, kalau tidak aku akan mengkhianati kepercayaan Tuan dan Nyonya. Aku akan membawamu ke Gua Yaoyuan. Itulah tempat segel guru. Apakah kali ini bisa berhasil? Terserah saudara Xiao Yan. Setelah Sun Qi, Hei Shan Longlang juga berubah menjadi pria parubaya, dengan aura berat di sekujur tubuhnya. Saat ini, ia tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya, dan ia hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan kekacauan yang sedang terjadi di dunia iblis. Oke, Xiao Yan mengangguk ringan, dan ada sedikit kedalaman di matanya. Kini, situasi dunia iblis hanya bisa dilimpahkan kepada sang kaisar iblis legendaris. Jika perjalanan ini gagal, aku khawatir nasib mereka semua akan menjadi buronan penting di dunia iblis. Dalam kehampaan yang gelap, sebuah celah waktu yang tak terbatas muncul, dan entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam, dan pasukan di sekitarnya tiba-tiba menjadi bermartabat. Ini adalah ruang yang independen, seluruh ruang ini bagaikan sarang raksasa, tidak ada kekuasaan apapun di dalamnya, bagaikan tanah tak bertuan. Apakah kamu di sana? Seketika, Xiao Yan menatap ruang asing di depannya dan berbicara dengan lembut. Namun, ada satu hal yang membuat Xiao Yan sangat aneh. Sepertinya hanya ada segumpal kekuatan yang tak terdeteksi di ruang ini, tetapi gumpalan kekuatan itu mengandung udara hitam yang menyeramkan, suara Sansekerta halus yang dapat menyucikan jiwa, dan sentuhan yang menggerogoti hati orang-orang. Ajaib, 3 kekuatan. 3 macam kekuatan datang silih berganti, perlahan dan menyeluruh mengurung kekosongan misterius ini, dan di dalamnya, tampak ada kehidupan yang lemah, tidak peduli seberapa tiraninya ketiga kekuatan ini, mereka tidak pernah padam. Ini adalah gua paling misterius di dunia iblis. Ada misteri luar biasa di gua takdir iblis. Hanya mereka yang kuat dengan koordinat yang bisa menemukannya, dan bahkan dengan kekuatan puncakku sekalipun, aku tak bisa menembusnya. Ini wilayah kekuasaan Tuan. Setelah menghela napas, gelombang yang sangat sulit diredakan berkelebat di mata serigala naga hitam, dan ia berbicara perlahan. Seperti yang diharapkan dari tempat paling misterius di dunia iblis. Xiao Yan tersenyum ringan. Hantu yang menyeramkan dan mencekam Qi Xiao Yan telah merasakan kengeriannya, tetapi Xiao Yan belum pernah menyentuh 2 aura lainnya. Pergi. Dengan perintah, beberapa orang langsung meninggalkan celah ruang waktu dan memasuki tepi Gua Yaoyuan. Tepi sini cukup lunak, dan mereka berada di negeri Aurora, dan sinar cahaya di bawah kaki mereka membawa kekuatan penyegelan Li Weimin yang kuat, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Serigala naga, kau di sini. Setelah napasnya tertahan, sebuah suara yang agak pelan perlahan terdengar dari negeri Aurora. Suaranya sedap didengar bagaikan suara burung lark, tetapi mustahil diketahui dari mana asalnya. Tuan, aku membawa manusia yang kau butuhkan, tapi... Serigala naga Heisha berdiri tegak dengan penuh hormat, dan segera menundukkan kepalanya sedikit di mata naga itu, merasa sangat bersalah. Hal-hal lain, aku akan membicarakannya setelah aku membuka segelnya. Si kecil, aku merasakan banyak aura familiar dari tubuhmu. Fen Jue, darah keluarga Xiao, sungguh reinkarnasi surga yang hebat. Tiba-tiba, seluruh kehampaan di luar gua bergetar hebat, dan aura dominasi yang melampaui langit dan bumi perlahan meluap. Aura semacam itu, cukup untuk menghina segalanya, sungguh untuk menghina langit dan bumi. Wengom, saat napas ini terhembus, 3 kekuatan energi hantu, cahaya Buddha, dan energi iblis keluar, menekan situasi yang mengejutkan ini. Selanjutnya, mari kita mulai drama yang sebenarnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tatapannya kembali tajam, dan api suci berwarna kuning pekat keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, ruang di sini tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan ketiga kekuatan itu mengelilinginya. Kekuatan misterius yang memenjarakannya juga perlahan memancarkan tatapan menunggu.